Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gua Rangga Wardana. Nah, di video kali ini seperti biasa, kita berada di weekend kembali dan di hari weekend gue lakukan analisa mapping forex ya. Jadi ini video mapping forex dan gue akan menjelaskan berdasarkan pendekatan yang gue lakukan gitu ya untuk membuat watchlist untuk persiapan trading 1 minggu ke depan. Dan gue juga mengajak kalian untuk melakukan hal yang sama tapi dengan gaya kalian masing-masing. Bagi kalian yang masih baru pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya, silahkan coba klik link di atas ini. Di situ saya ada jelaskan bagaimana step by step saya bikin watchlist saya berdasarkan custom currency index, strength dan weakness, dan dari situ kita bikin watchlist untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Oke. Nah, di video kali ini juga gue akan menjelaskan tentang transaksi di dua pair ya, yaitu yang pertama adalah di Euro JPY. Saat itu kemarin kita ada trading ya, posisinya itu buy dari sekitaran level 133.25 dan kita pasang TP 50 pip, dia langsung kena dalam beberapa jam gitu ya. Lalu yang kedua ada Euro USD, dimana ini mappingnya bener gitu ya, arahnya ke bawah, dia kebentuk double top pattern dari H4 nya pada kisaran level resistance, dan ketika dia bergerak turun ke bawah sedikit, gue putuskan untuk TP nya cepat gitu ya. Padahal setelah itu beberapa hari kemudian ya, sekitar hampir beberapa candle kemudian di H4 itu dia ternyata drop beneran menuju ke TP. Jadi gue akan jelaskan mengenai itu dan alasan kenapa gue exit cepat. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk bergabung di channel telegramnya The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, yang pertama itu gue selalu mulai dari gold terlebih dahulu gitu ya. Nah, perlu gue jelaskan juga di sini ya bahwa watchlist yang kita bikin tidak serta-merta semuanya langsung entry buy atau entry sell. Kita harus analisa dengan analisa yang cukup mendalam dari trend analisisnya terlebih dahulu. Jadi gue identifikasi dulu di gold ini ya. Overall gold itu cenderung bearish, tapi strukturnya menurut gue kurang enak untuk ditradingkan. Jadi gue mungkin nggak akan terlalu fokus di gold minggu ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi identifikasi trend, adalah dia berada dalam tren naik dan sekarang dalam fase korektifnya ya gitu ya. Jadi harusnya dia arahnya cenderung ke bawah, dan dia ketika terjadi korektif di sini pun itu dia belum ketemu area supportnya yang lebih rendah gitu ya. Itu di 1843. Jadi gue cenderung bearish. Nah, tapi apakah kita enak kalau untuk trading saat ini gitu ya? Gue pun kemarin ada trading di gold itu tidak profitable ya. Gue profitnya di pair yang lain. Dan ini saat ini terlihat gue bisa mengidentifikasi dia itu terdapat yang namanya triangle ya. Triangle ini adalah sideway, dan jadi banyak market yang belakangan ini lagi sideway, volatility-nya pada menurun semua dan itu kurang enak. Dan gue akan hindari dulu sampai dia keluar dari sideway-nya ini atau dari triangle ini. Dia bisa naik bisa turun dengan kecenderungan jangka pendek harusnya dia arahnya ke bawah gitu ya, menuju 1843. Tapi gue nggak akan fokus dulu untuk trading di gold. Gue biarkan aja dulu dia keluar dari sideway. Ini banyak banget yang sideway. Misalnya contoh ya di EUR CHF nih, itu juga turun ya. Kalau ini turun, kita identifikasi tren dan diawali oleh tren naik, dan dia ada level support kuncinya di sini 1.0967 di break, dan ini pun dia di break kembali level supportnya 1.0930, dia arah ke bawah. Untuk next targetnya itu masih cukup rendah ya, 1.0850. Apa yang bisa kita lakukan untuk trading gitu ya? Di sini level resistance yang menjadi penting adalah di level 1.0913. Jadi kalau seperti ini biasanya gue akan tunggu korektifnya. Jadi dia cukup jauh gitu ya untuk ke sana dan diambil sell ke bawah. Sedangkan ini dia lagi terus-terusan turun ke bawah. Jadi bisa belum tentu dia naik gitu kan. Tapi kalau untuk buy pun ini kurang enak, posisinya masih nanggung ya. Jadi kalau untuk buy biasanya gue akan biarkan dia menuju ke area support. Harapannya dia membentuk sebuah pattern, misalkan falling wedge atau head and shoulder di bawah gitu ya, baru diambil buy-nya ke atas. Jadi tergantung teknik atau style tradingnya nanti. Oke. Nah, gue akan jelaskan di dua pair ya yang kemarin kita trading itu. Yang pertama di Euro JPY di sini. Oke, dan ini kemarin kita tradingnya adalah buy. Posisi buy-nya itu dari kisaran sini nih. Jadi di sini ya. Oke, gue potong dulu dan gue akan berikan penjelasan bagaimana step by step entry-nya di sini dan kenapa itu tradingnya hanya pendek aja. Dan itu gue akan mulai dari daily chart lagi. Jadi ini kita mau melihat ya dan menganalisa kenapa kemarin kita bisa tradingnya buy. Oke, identifikasi tren Euro JPY adalah tren naik ya pada saat itu. Kita lihat di sini gerakannya. Selalu bikin zigzag seperti ini supaya tahu kondisi yang terjadi saat ini gitu ya.
Nah, lalu gue biasanya akan bikin area support dan resistance yang menjadi penting. Di sini terlihat ya. Di sini uptrendnya di sini ada resistance kuncinya 133.10.15. Di sini dia membentuk pin bar, dia naik sedikit lalu turun. Oke. Lalu gue turunkan ke H4 untuk mencari bagaimana strukturnya gitu ya. Dan ketika di sini gue melihat strukturnya itu dia cukup bagus ya, karena dia di sini ada new low, lalu di sini dia naik seperti ini. Oke. So ini membuat level yang di bawah sini merupakan area yang cukup bagus untuk trading buy, tapi harusnya nggak bisa terlalu panjang gitu ya, karena volatility juga pada menurun semua. Nah, gimana cara kita cek volatility? Itu biasanya gue pakai ATR ya di H4. Gue lihat nih, ini kan arahnya turun terus nih. Artinya memang volatility itu lagi pada menurun gitu ya. Dan itu biasanya dia kalau ketemu support resistance, biasanya dia nggak bisa tembus ya, dia akan mental balik kurang lebih seperti itu. Jadi ketika ini terjadi ya, dan dia reject dari support di sini di H4, di mana di daily chartnya itu dia masih berada dalam tren naik ya, masih di atas supportnya. Artinya di sini kemarin tuh gue berpikir ini ada kemungkinan bahwa support ini bertahan dan dia bisa mental balik ke atas, at least dia akan kembali ke level di sini nih, di mana dia terjadi support resistance yang cukup signifikan di sini. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3 support ya, lalu di break, dan ini harusnya menjadi level targetnya si EURJPY kemarin itu. Oke, lalu kita turunkan di H1 biasanya untuk mengkonfirmasi lagi apakah dia beneran bisa reject gitu ya. Reject itu artinya dia nggak bisa tembus. Nah, ini kita jalankan pelan-pelan. Oke, nah kalian perhatikan di sini ada ekor panjang ya, ada ekor panjang. Oke, nah ketika di sini dia udah gagal mencetak new low setelah ekor panjang ini, dan dia itu terjadi false break di area support di sini nih, karena dia ketika tembus di sini langsung candlenya itu tembus balik ke atas. Di situ gue putuskan untuk entry. Oke, pasang stop loss agak ke bawah dan push di sini langsung kena targetnya. Itu Euro JPY kemarin. Lalu gue juga ada kasih penjelasan di Euro USD ya. Nah, Euro USD ini kemarin kita tradingnya sell, tapi gue nggak dapat full TP ya. Meskipun pada akhirnya dia itu kena target daripada mappingnya, yaitu ke level bawah sini 1.2090 gitu ya. Nah, gue akan jelaskan misalkan contoh ya. Ini kan dia berada dalam tren naik nih, identifikasi trennya. Oke, lalu gue potong di sekitaran sini ya. Nah, ketika di sini ya, kita turunkan ke H4. Oke, lalu dia ketika dia mulai terjadi yang namanya double top di sini ya. Nah, artinya ketika kita tahu di dalam tren naik dia membentuk double top, itu biasanya gue melihat ya, dia ada resisten lagi atau tidak di atasnya. Dan kalau gue perhatikan di sini kemarin, oke, si Euro USD itu dia ada satu resisten di sini. Oke, kita bikin ya 1, 2, dan saat ini dia membentuk resisten yang ketiga ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada lower high lower high sekali, dan saat ini di lower high yang kedua, dan dia membentuk yang namanya double top pattern. Oke, nah oleh karena itu pada saat kemarin itu gue putuskan untuk trading sell di sini dengan targeting ke bawah gitu ya. Dengan targeting ke bawah sini, at least dia akan hajar low-nya di sini, dia akan bikin new low, dan karena di sini dia ada level support demand area, maka ini menjadi targetnya, dan itu yang terjadi. Namun kemarin ketika dia udah mulai turun di sini, oke, dia sudah bergerak sekitar 3 atau 4 candle di H4, itu gue putuskan untuk exit ya di sekitaran bawah sini. Kenapa? Karena di sini ada support, dan si ATR-nya tuh indikatornya juga dia menurun terus gitu ya. Ini berbahaya. Artinya bisa saja support ini bertahan kemarin itu dan dia mental balik naik gitu ya. Itu yang gue nggak mau, dan akhirnya gue putuskan exit dalam keadaan profit sedikit ya. Karena bisa saja dia push balik ke atas. Namun yang terjadi ini dia lanjut untuk kena NTP gitu ya. Nah, kadang trading seperti itu ya guys. Jadi kita ada trading management di tengah-tengahnya, dan sebenarnya kalau misalkan kemarin itu misalkan gue melihat lagi di sini ya. Kita lihat lagi di sini. Oke. Harusnya itu bisa trading sell kembali ya kalau kita masukkan ke H1, tapi karena gue lagi fokus trading di pair lain, jadi gue nggak pantau si Euro USD lagi gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini, ini dia membentuk double top lagi ya, dan di sini dia candlenya cukup bagus untuk entry, dan di sini pun dia ada engulfing pattern ya, engulfing candlestick pattern di H1, dan itu bisa jadi momen untuk entry kembali. Jadi kalaupun
kita stay di Euro USD, misalkan gue sell di sini kemarin lalu di bawah sini gue putuskan exit dulu, tapi ketika ini terjadi double top lalu dia ada engulfing candlestick pattern, artinya ini mappingnya akan lanjut ya, dan dia harusnya bisa ngenain targetnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Trading itu kita tidak bisa dengan pasti bahwa harga akan bergerak seperti ini. Kita hanya bisa bikin mapping dan kita memutuskan kita membuat trading plan dan kita membuat keputusan yang searah dengan mapping tersebut. Itulah yang gue lakukan. Oke, nah kita kembali ke mapping forex ya, dan di sini gue melihat ada beberapa pair yang cukup menarik, diantaranya GBP Jepang Yen, dimana gue melihat bahwa GBP Jepang Yen ini harusnya bisa bullish ya, bisa naik gitu. Nah, kenapa demikian? Kita lihat di sini, identifikasi tren kembali. Trennya adalah naik ya. Di sini terlihat zigzagnya naik ke atas dan ini candlenya cukup kuat dan dia turunnya itu pelan-pelan gitu. Jadi dia impulsif, gerakan naik ke atasnya impulsif, tapi turunnya itu korektif gitu ya. Dan dia kemarin sudah membentur area resistance key level di sini yang cukup penting. Lalu dia membentuk semacam pin bar ya di daily chart ya. Jadi dia ada ekor panjang dan dia closingnya biru. Nah, ketika di H4 ini terlihat patternnya seperti ini. Ini lagi membentuk semacam seperti ini ya. Jadi ada peluang dia untuk lanjut naik ke atas dan itu at least dia harusnya bisa kena targetnya di sini, di high-nya kembali ya, dan atau bahkan dia bisa mencetak new high sedikit gitu ya, dan kita bisa tarik Fibonacci. Biasanya gue tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Dan ini untuk final TP-nya kita akan gunakan yang namanya external Fibonacci retracement ya, ke sekitaran sini. Jadi harusnya dia ada peluang naik yang cukup besar dengan risiko yang cukup kecil ya, gitu. Dan ini bisa 100, kalau ke sini doang itu 130 120 pip. Kalau naik sampai atas bisa 180 pips di GBP Jepang Yen. Oke, beberapa pair lagi. Euro New Zealand, gue juga melihat ini harusnya bullish ya, tapi dia resistance key levelnya belum tembus, jadi biasanya gue akan tunggu untuk terjadi breakout. Kita identifikasi tren. Yang pertama, dia awali oleh tren turun. Di sini dia udah mulai pecah ke atas ya, resistannya ditembus di sini. Tapi sejak 24 Maret 2021 high-nya dia itu sideways dan itu high-nya belum bisa tembus. Dan saat ini lagi mencoba tembus, oke? Tapi belum tembus gitu ya. Jadi biasanya gue lakukan wait and see ya, kita tunggu. Apa yang kita tunggu? Oke, di sini dia udah mulai bentuk double bottom kecil ya di H4, double bottom false break, dia naik. Tapi kalau trading di sini cukup riskan, biasanya gue akan tunggu impulsif breakout, lalu korektif retest, dan gue akan trading buy setelah itu terjadi. Kita akan tunggu di level sini nanti. Jadi masih tunggu ya, wait and see untuk terjadi breakout ke atas. Lalu harapannya terjadi korektif, gerakan korektif turun ke bawah. Euro AUD juga seharusnya masih bullish ya. Oke, kita identifikasi tren lagi untuk Euro AUD di sini ya. Ketika dia tren turun di sini ada supply area ya yang cukup penting di sini. Oke. Dan ini dia terlihat tidak bisa jebol, akhirnya tembus. Meskipun tembusnya tidak terlalu kuat gitu ya, dia agak sedikit korektif gerakan tembusnya, tapi dia tembus at least, dan dia terjadi ini retestnya nih saat ini, dan dia retestnya membentuk double bottom kecil ya kalau di daily chart ya. Jadi ini lagi bentuk double bottom kecil, jadi harusnya dia bisa push naik ke atas. Nah, pastikan kalian punya teknik entry di lower time frame-nya yang bagus ya. Bisa gunakan candlestick pattern, bisa gunakan macam-macam di sini. Oke, seperti contoh, di sini udah terjadi double bottom dan harusnya dia bisa kuat naik ke atas. Kalian bisa turunkan lagi ke H1 untuk mencari entry gitu ya. Dan ini dia juga sudah sedang emerging ya, membentuk head and shoulder kebalik di sini. Oke, jadi harusnya dia bisa lanjut naik ke atas Euro AUD. Pastikan kalian punya cara teknik entry yang bagus. Lalu Kanada Jepang Yen di sini ya, area yang bagus untuk buy. Kita identifikasi tren terlebih dahulu, diawali oleh tren naik ya. Di sini tren naik impulsif, gerakan ke atas, turunnya korektif. Oke, dan ini areanya kita pakai yang bawah di sini, demand area ya, dan kita turunkan ke H4. Nah, di sini dia ada sideways dulu lalu jatuh. Jadi ini seperti semacam gerakan fake move ya. Jadi dia turun. Di sini dia harusnya kalau terjadi pin bar atau apa, di sini ada area yang bagus karena di sini dia turun ya. Di sini kan dia drop dan di sini dia sideways kecil lalu kuat sekali naiknya. Jadi ini demand areanya kuat.
ya di area yang kotak merah. Jadi harusnya kalau di sini ada yang namanya candlestick pattern di H4 misalkan pin bar atau apa, atau di H1, kalau di H1 biasanya harusnya dia ada double bottom kecil ya gitu. Jadi dia membentuk semacam double bottom kecil seperti ini misalkan. Nah harusnya dia bisa naik ke atas. Nah kalau trading pendek itu bisa TP pendek di sini ya, di sekitaran sini, di sekitaran supportnya di sini. Oke. Nah kalau agak panjang ya kita bisa ambil yang atasnya di sini gitu. Jadi peluangnya pantulan harga kembali naik hingga sini itu bisa sekitar 30 pips sampai 50 pips ya. Nah, apakah dia bisa lanjut naik ke atas? Mungkin agak berat ya, karena dia harus melewati 2 resisten di sini. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.